Prabowo Subianto membantah memberi makan siang dan susu gratis di sekolah. Prabowo menjelaskan membohongi rakyat dengan umbar janji politik. Uangnya dari mana gitu loh? Kita utang terus. Tiap hari utang kita berapa? Satu triliun tiap hari. Ya, jadi kalau saya omong ini, saya janji ini, janji itu kan saya bohong kepada rakyat ya. Serta bantuan gizi untuk ibu-ibu hamil. Mendirikan Panglima Negara. Tingkatkan rasio Panglima Negara dari PDB menjadi 20%. Terima kasih. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang nanti hanya senangnya duduk di istana yang AC-nya dingin. Ini negara besar. Saya ingatkan, carilah pemimpin yang senang dan mau turun ke bawah. Turun ke kali. Yang mau merasakan keringatnya rakyat. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Emak-emak minta harga daging turun, minta harga beras turun, minta harga gula turun, minta harga telur turun, minta harga ayam turun, minta harga listrik turun. Simsalabim. Abracadabrus. I can share my experience. He show me your vlog. Thank you. Two or three times, and I like it. Thank you. Did you hear that? The president. Dulu temanku berkata begini, pendukung sama yang didukung sama-sama sifatnya. Waktu itu saya nggak percaya, tapi setelah aku telusuri, ternyata benar juga ya. Contoh, Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, Pak Jokowi mencelak-mencelek. Begitu juga dengan Pak Prabowo mencelak-mencelek. Awalnya makan siang gratis, sarapan pagi gratis. Sekarang telur sama susu gratis. Berarti pendukung sama yang didukung, sama para pendukungnya, sama mencelak-mencelek. Pulau Moa, mereka itu banyak kerbau. kan ya kan, apa kata gue ya kan, elah ilo dibilang. Jadi intinya ini bahwa merevisi programnya sendiri gitu ya, mungkin bingung dan programnya sendiri, meskipun pas awal kampanye itu sangat meledak-ledak, sangat semangat gitu ya. Saya sudah hitung, saya pastikan semuanya akan dapat minum susu gratis dan makan siang gratis. Katanya udah dihitung. Tapi ini mau dilantik, direvisi kan. Apa gue bilangnya? Apa gue bilang kan? Dari mana uangnya? Impor sapi, datangnya celeng. Nah, ini sama aja begitu, ya kan? Janjinya susu sapi, tapi ini direvisi. Itu tergantung di daerahnya. Kalau misalnya di daerahnya itu banyak kerbau, ya pakai susu kerbau. Kalau misalnya di daerahnya banyak kambing, pakai susu kambing. Lah kalau misalnya di daerah itu banyak celeng, apa ia mau ngenyot celeng? Kalau misalnya di daerah itu banyak beru, ya kali mau minum susu beru. Kadang-kadang nih Bahwa lucu sekali. Tapi selamat ya buat yang katanya 58% ya. Kalian patut bangga dengan pilihan Anda gitu. Yang dibanggain. Sih, ya, harapannya sih memakmurkan Indonesia gitu, memajukan Indonesia Bahwa ya. Tapi kalau misalnya jauh ya dari harapan gitu, ya nikmatin saja ya. Nikmatin ya. Dari revisi
sesuai dengan daerahnya, entah itu banyak kambing atau kerbau. Ini ada lagi, ya ada lagi setelah PT ini ya. Saya yang lihat ada berita direvisi lagi tuh. Jadi susu sapi diganti dengan daun kelor. Susu sapi diganti dengan daun kelor. Makin ngawur. Setiap pagi Aduh. tuh bocah-bocah disuruh makan daun kelor mulu ya. Si emang ya manfaatnya bagus daun kelor gitu ya. Tapi jauh banget gitu loh, maksudnya dari susu ya, dari perencanaannya tuh, rencananya kan katanya mau impor sapi ya kan. 2 juta ekor ya. Tapi ini kok jadi daun kelor loh. Ya Allah, keren banget ya. Bingung sama programnya sendiri gitu. Kampanyenya menggebu-gebu ya. Pas ngerevisi mukanya Melempem. melas banget. Beda pas kampanye yang menggebu-gebu banget itu. Catat, rekam, kalau Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia, pupuk langsung ke petani tanpa perantara ya. Kita buktikan ya. Oke, janjinya saya ingatkan lagi ya, janjinya jangan lupa kita tagih ya, rakyat akan dapat rumah, kalau nggak dapat apartemen, ingetin. Guru. Terus PNS dapat Ya, PNS. tambahan gaji 2 juta, inget ya. Pupuk langsung ke petani ya, nggak tahu itu mau gotong sendiri apa mau gotong sendiri atau mau digotongin sama sama ajudannya. Nggak tahu ya, semoga itu benar. Yang masih banyak berapa program lagi ya, ada 20 lebih lagi itu programnya. Mahasiswa sekolah gratis. Oke, sekolah gratis, kuliah gratis ya. Kita tagih, soalnya kan sekarang kan biaya kuliah kan naik drastis ya, 3 kali lipat ya. Nah, sesuai programnya katanya mau di keberlanjutan katanya kayak gitu. Ya kali mau dilanjutin gitu. Oh. biaya kuliah naik 3 kali lipat, mau dilanjutin gitu. Keberlanjutan. Aduh, ya Allah, mending istirahat, dibilang kan ya, gak percayaan gitu, istirahat aja di rumah, ngomong si Bobby gitu ya, jangan terlalu ambisi ya, udah maaf ini bukannya apa, udah uzur gitu, ingat akhirat gitu, ingat akhirat, banyakin pahala gitu ya, mikir dosa gitu ya, jangan ambisi gitu loh, ambisi segala cara dilakuin, entah itu bansos atau apa, dilakuin gitu demi ambisi. Ya Allah, please ya, tolong bedakan tulus sama ambisi ya. Ya, sepertinya Pak Jokowi ini terbilang berhasil menjadi seorang gurunya Pak Prabowo. Buktinya bahwa jurus ngibulnya Pak Jokowi, yaitu jurus andalannya sebelum dia jadi presiden, pada saat mencalonkan, Pak Jokowi ini menggunakan jurus ini dan efektif, mampu menundukkan sebagian besar rakyat Indonesia. Dan ini yang digunakan oleh Pak Prabowo sekarang ini, yaitu jurus ngibul. Pada saat berkampanye begitu semangatnya, berkuar-kuar dan berjanji banyak hal untuk rakyat Indonesia, tetapi begitu selesai putusan terkait dengan beliau sebagai presiden terpilih, maka jurus ngibulnya itu ketahuan dengan mengubah program-program yang akan dia jalankan, karena dia merasa bahwa program yang dia janjikan sebelum-sebelumnya itu sangat berat, dan bahkan beliau ini meragukan untuk program yang akan dia jalankan akan berhasil atau tidak. Terbukti bahwa beberapa kali merevisi apa yang menjadi programnya, mulai dari makan siang gratis, baik itu susu, dan setelah ini mungkin ada lagi yang akan mau direvisi. Maka patutlah kita berpikir bahwa negeri ini pasca pelantikan Prabowo Gibran, maka yang ada hanya kemunduran demi kemunduran buat negara kita yang tercinta, karena calon pemimpin saja belum dilantik seperti ini sudah kocar-kacir, banyak ngeles, dan bahkan
meragukan apa yang menjadi programnya sendiri. Nah, lagi dan lagi apa yang dilakukan oleh para netizen ini membuat kita terhibur, meskipun sebenarnya apa yang menjadi aksi-aksi konyol dari netizen ini membuat para pengikut Prabowo Gibran ataupun pengikut Pak Jokowi merasa sakit hati dan pasti mereka panas dingin ketika melihat video ini. Tetapi tidak masalah, saya berharap, kita semua berharap netizen melakukan lebih dari ini, bagaimana agar mereka sadar dan bisa kembali menjadi orang yang berpikir normal seperti kita ini, agar tidak lagi diperbudak oleh orang yang hanya berpikir persoalan kekuasaan dan tidak bermental bansos. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Semoga kalian semua terhibur dengan apa yang saya up hari ini, ada manfaat dari video yang saya up. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.